Aku menolak membayar liburan kapal pesiar menantuku sebesar 50 juta rupiah. Dia menamparku dan berteriak, "Kalau begitu cari tempat lain untuk tinggal." Anakku mengangguk dan berkata, "Aku akan memeras setiap rupiah darimu." Aku pergi tanpa tujuan. 4 hari kemudian, apa yang kulakukan membuatnya. Sebelum mulai jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti ceritaku sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar aku bisa tahu sejauh mana ceritaku telah sampai. Aku tidak akan membayar 50 juta untuk liburan kapal pesiar kalian. Kataku pada Feby, menantuku. Kata-kata itu keluar dari mulutku pelan, nyaris berbisik, tapi rasanya seperti bom yang meledak di ruang tamu rumah anakku. Aku melihat wajah menantuku berubah. Bibirnya yang selalu dihiasi lipstik mahal itu mengatup rapat, alisnya mengernyit, dan matanya menyipit tajam seperti pisau. Jari-jarinya yang terawat rapi, dengan kuku yang dilapisi cat merah menyala, meremas brosur kapal pesiar itu sampai kertasnya berkerut. "Maaf?" Suaranya dingin. Suara itu, nada yang ia gunakan setiap kali ingin membuat orang lain merasa kecil, sudah terlalu sering kudengar selama 5 tahun ini sejak ia menikah dengan Damar, anakku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menemukan sisa-sisa keberanian yang kurasa sudah lama terkubur. "Kau dengar tadi. Aku tidak akan membayar untuk liburan ulang tahun pernikahan kalian." Sunyi yang mencekam dan membuat udara di ruangan seolah mengental. Damar duduk di sofa di antara kami, matanya bergerak cepat dari wajahku ke wajah istrinya, seperti penonton yang menyaksikan pertandingan bulu tangkis. Tapi aku tahu siapa yang akan ia bela. Ia selalu memilih Feby. "Tatiana." Feby berdiri perlahan. Tinggi tubuhnya menjulang di hadapanku yang masih duduk. "Kau salah paham. Ini bukan permintaan." Jantungku berdegup kencang, tapi suaraku tetap kutahan agar terdengar setenang mungkin. Aku paham betul, dan jawabanku tetap tidak. Itu saat semuanya pecah. Suara tamparan keras terdengar seperti letusan petasan di malam sepi. Panas langsung menjalar di pipi kiriku, menusuk hingga ke leher. Refleks, tanganku menyentuh kulit yang memerah itu. "Kalau begitu, cari tempat tinggal lain," teriak Feby. Wajahnya memerah, matanya membelalak. Aku muak menanggung hidup perempuan tua egois yang bahkan tak mau membantu keluarganya sendiri. Aku menatap Damar. Aku menunggu ia menegur istrinya, menegakkan kepalanya dan berkata bahwa Feby sudah keterlaluan. Tapi yang kulihat hanya dia mengangguk pelan, menghindari mataku. "Mungkin memang sudah waktunya ibu mencari tempat sendiri," katanya lirih. "Feby benar, kami sudah terlalu lama menanggung ibu." Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada tamparan tadi. Anak satu-satunya yang kubesarkan sendirian setelah ayahnya, Bambang, pergi meninggalkan kami saat Damar masih berusia 3 tahun. Aku bekerja siang malam di warung makan, menjadi tukang cuci, bahkan pernah menjadi buruh pabrik hanya demi memastikan anakku bisa sekolah dan tidak kekurangan makan. Semua mimpi, semua tenaga, semua uang, semuanya untuk Damar. Dan kini, beginilah balasannya. Aku sudah 2 tahun bayar sewa di rumah ini. Suaraku bergetar meski ku coba tegar. Aku ikut membayar belanja bulanan, listrik, bahkan saat kalian DP mobil, aku ikut membantu. Feby tertawa pendek, tawa yang penuh ejekan. "Membantu? Maksud ibu uang 800.000 sebulan yang ibu kasih itu? Damar gajinya puluhan juta. Bu, uang ibu itu kecil sekali. Kalau begitu, kenapa kalian butuh 50 juta dari aku untuk liburan?" Tanyaku. Tatapan Damar berubah. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Rasa kesal. "Karena kami pantas mendapatkannya. Bu, kami kerja keras. Kami butuh liburan yang layak." "Dengan uangku?" tanyaku lagi, tak percaya mendengar alasannya. "Uang itu cuma ibu simpan saja." "Buat apa? Ibu sudah 62 tahun. Hidup ibu itu cuma di rumah. Tidak punya teman, tidak ada kegiatan." Feby memotong, nadanya penuh sindiran. "Paling tidak, biarkan keluarga ibu menikmatinya." Ucapannya menusuk, karena ada sedikit kebenaran di sana.
Memang, sejak aku pindah ke rumah ini, aku semakin jarang keluar. Teman-temanku pelan-pelan menjauh. Awalnya karena sibuk, tapi seringnya karena Feby selalu punya alasan kenapa aku tidak perlu bertemu mereka atau kenapa mereka tidak bisa berkunjung. Aku menabung untuk keadaan darurat, jawabku lemah. Ini keadaan darurat. Damar ikut bicara, berdiri dan melipat tangannya di dada. Pernikahan kami butuh liburan ini, Bu. Kalau ibu tidak bisa mendukung, mungkin ibu perlu pikirkan lagi arti keluarga. Aku memandangnya lama. Lelaki ini, anakku sendiri, rasanya asing. Kapan tepatnya ia berubah dingin seperti ini? Kapan ia mulai berbicara kepadaku seperti aku ini beban? Aku mengerti, bisikku sambil berdiri. Lututku terasa lemah, tapi aku menegakkan tubuh. Aku akan kemasi barang-barangku. Bagus, kata Feby, kembali duduk di sofa dengan senyum puas. Dan jangan harap bisa membuat kami berubah pikiran dengan drama. Damar setuju sepenuhnya denganku. Aku melangkah menuju tangga. Tapi sebelum sempat naik, suara Damar terdengar lagi dari belakang. Bu, tunggu sebentar. Ada sedikit harapan yang muncul di dadaku. Mungkin ia akan meminta maaf. Mungkin ia akan membela ibunya untuk pertama kali. Aku butuh semua uang ibu, katanya datar. 50 juta itu. Dan apapun yang ibu punya di tabungan. Anggap saja ganti rugi atas semua yang sudah kami berikan selama ini. Harapan itu mati seketika. Hanya dingin yang tersisa, menjalar ke seluruh tubuhku. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku melanjutkan langkah ke kamar. Barang-barangku tak banyak. 2 koper pakaian dan 1 kardus album foto. Itu saja hasil dari 2 tahun tinggal di rumah anak sendiri. Kalau kau merasa seperti tamu di rumah keluarga, kau memang tak akan mengumpulkan banyak barang. Saat menuruni tangga, kudengar suara Feby di dapur, menelepon seseorang. Nada suaranya ceria, jauh berbeda dari tadi. Iya, Bu. Akhirnya dia mau pindah juga. Aku lega sekali. Aku dan Damar bisa punya rumah ini untuk kami berdua lagi. Oh, dia juga mau kasih uang buat liburan. Sebagai hadiah perpisahan. Aku berhenti sebentar di ujung tangga, mendengarkan. Begitulah caranya membalikan cerita, menjadikanku tokoh jahat dan dirinya korban. Damar tidak kelihatan saat aku membuka pintu. Mungkin ia bersembunyi di kamarnya, terlalu pengecut untuk melihat apa yang ia lakukan. Aku memandang rumah itu sekali lagi, rumah dengan lantai mengilap dan dapur marmer, rumah yang sebagiannya dibayar dari tabunganku. Saat mereka menikah, aku memberi 20 juta sebagai hadiah pernikahan. Uang yang kukumpulkan dari 30 tahun mengupas bawang, mencuci piring, melayani pelanggan yang cerewet. Mobil tuaku, sedan tahun 2007 yang catnya mulai pudar, menunggu di halaman. Setidaknya mobil itu milikku sendiri. Kubuka pintu bagasi, memasukkan koper dan kardus, lalu duduk di kursi sopir. Kemana aku akan pergi? Tak ada keluarga lain yang bisa kutumpangi. Tak ada sahabat yang dekat lagi. Semua sudah menjauh, atau dijauhkan dariku oleh Feby. Kukunci pintu mobil, memegang setir erat-erat. Di usia 62 tahun, aku kini tidak punya rumah, tidak punya tempat tujuan, hanya mobil ini dan sedikit uang di tabungan. Air mata mulai mengalir, panas dan asin, bukan hanya karena sedih, tapi karena pengkhianatan yang tak pernah kubayangkan akan datang dari anakku sendiri. Aku menyalakan mesin dan mulai menyusuri jalan kompleks, melewati rumah-rumah dengan lampu temaram dan halaman rapi. Dari luar, semuanya tampak hangat dan penuh cinta. Hanya aku yang tahu, tak semua keluarga seperti itu. Aku menyetir tanpa tujuan, menyusuri jalanan yang mulai sepi menjelang malam. Lampu-lampu toko satu persatu dipadamkan, meninggalkan jalanan yang hanya diterangi oleh lampu jalan dan sorot kendaraan yang melintas. Aku tak tahu harus kemana. Sejak beberapa tahun terakhir, hidupku hanya berputar di dalam rumah Damar, mengurus rumah, belanja ke pasar, dan sesekali ke warung dekat kompleks. Dunia luar terasa seperti sesuatu yang jauh dan asing. Setelah setengah jam berputar-putar, aku memutuskan berhenti di sebuah pelataran parkir rumah makan Padang yang buka 24 jam.
Tempat itu cukup ramai, tapi aku memilih parkir agak di pinggir, supaya tak terlalu mencolok. Aku mematikan mesin, tapi tak segera keluar. Di dalam mobil, aku duduk diam, memandangi setir, mencoba mengatur napas yang sejak tadi terasa berat. Kuambil dompet dari tas. Uang tunai di dalamnya hanya sekitar 500.000 rupiah. Sisanya ada di tabungan, 87 juta, hasil dari puluhan tahun bekerja keras. Uang itu selama ini kusimpan untuk keadaan darurat. Dan kupikir cukup untuk menjamin aku tak akan menjadi beban bagi siapapun di masa tua. Namun aku tidak berani menggunakannya untuk menyewa kontrakan, karena uang itu adalah satu-satunya pegangan untuk masa depanku dan aku takut kehabisan tanpa tahu kapan bisa mendapat penghasilan lagi. Jadi sementara kuputuskan untuk tinggal di mobil selama mungkin. Ironisnya, justru uang itu yang membuat anak dan menantuku merasa berhak memintanya. Perutku terasa perih. Baru kusadari sejak siang tadi aku belum makan. Aku turun dari mobil, melangkah masuk ke rumah makan. Aroma rendang dan gulai menyambutku, menusuk hidung dengan kehangatan yang hampir membuatku menangis. Aku memesan sepiring nasi putih dengan gulai ayam dan segelas teh tawar panas. Kusantap perlahan, bukan karena ingin berlama-lama, tapi karena aku tak punya tujuan setelah ini. Aku tak ingin menghabiskan waktu di luar terlalu cepat. Pikiranku berkelana pada masa-masa dulu, saat Damar masih kecil. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, dengan atap bocor yang selalu merepotkan setiap musim hujan. Tapi meski serba kekurangan, aku selalu berusaha memberinya makanan bergizi dan baju layak. Tak jarang aku rela makan seadanya supaya ia bisa membeli buku sekolah. Kenangan itu membuat mataku panas lagi. Apa semua pengorbanan itu tak berarti? Bagaimana bisa seorang anak berubah begitu dingin pada ibunya sendiri? Aku mencoba mencari alasan, tapi semakin ku coba, semakin aku merasa bahwa sikap Damar bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba. Ada tanda-tanda sejak dulu, tapi aku terlalu sibuk memaklumi, menutup mata demi menjaga hubungan. Setelah selesai makan, aku kembali ke mobil. Malam semakin larut. Aku memutuskan untuk bermalam di mobil saja. Aku memindahkan koper dan kardus ke kursi depan agar kursi belakang bisa kutiduri. Kusandarkan tubuhku di sana, tapi tidur terasa mustahil. Setiap suara motor yang lewat membuatku tersentak. Setiap cahaya lampu kendaraan membuatku terjaga. Malam pertama itu terasa panjang sekali. Punggungku sakit karena posisi tidur yang tak nyaman, udara dingin menusuk tulang, dan rasa was-was membuatku hanya bisa memejamkan mata sebentar-sebentar. Aku bertahan seperti itu selama 3 malam, berpindah dari satu tempat parkir ke tempat parkir lain, kadang di depan minimarket, kadang di dekat SPBU, selalu mencari tempat yang sedikit terang dan tidak terlalu sepi. Hari keempat pagi-pagi aku mengemudi tanpa arah, sekadar mengikuti jalan besar yang membawaku keluar dari pusat kota. Entah mengapa, aku merasa tertarik ke arah pelabuhan. Mungkin karena aku selalu menyukai suasana laut sejak muda. Udara di sana berbeda, asin, lembab, dan penuh dengan suara camar yang berteriak di kejauhan. Aku memarkir mobil di dekat dermaga, lalu berjalan di atas papan kayu yang menghubungkan tepi pelabuhan dengan kapal-kapal yang sedang bersandar. Mataku tertumbuk pada sebuah kapal pesiar besar yang mengilap di terpa cahaya matahari pagi. Badannya putih, menjulang seperti gedung hotel di atas air. Aku berdiri terpaku memandangnya. Di salah satu dek atas, berdiri seorang pria dengan seragam putih rapi, bahunya tegap, rambutnya yang memutih rapi disisir ke belakang. Bahkan setelah puluhan tahun, aku mengenali sosok itu. Hatiku berdegup tak menentu. Baskara Wiryawan. Dulu, saat aku masih Tatiana yang berusia 22 tahun, kami bertemu saat bekerja paruh waktu di gudang peralatan kapal. Ia pria pertama yang membuatku merasa dicintai sepenuhnya. Kami berpisah karena kesempatan kerja dan beasiswa membawaku jauh darinya. Sejak itu, aku tak pernah lagi melihatnya. Sampai pagi ini, Baskara menoleh. Pandangannya menyapu ke arah dermaga, lalu berhenti padaku. Matanya membesar, lalu mulutnya membentuk senyum lebar yang kukenal betul. Ia mengangkat tangan, melambaikan salam. Aku terpaku di tempat,
Tak tahu harus membalas atau berbalik pergi. Aku sadar penampilanku berantakan. 3 malam tidur di mobil. Rambut diikat seadanya. Baju kusut. Namun ia sudah bergerak. Berjalan cepat di dek menuju tangga yang menuruni kapal. Dalam hitungan detik, ia sudah berdiri di hadapanku. Napasnya sedikit terengah karena tergesa. Tatiana Ayu. Suaranya terdengar hangat sekaligus tidak percaya. Aku tersenyum tipis, mencoba menahan getaran di bibir. Ya, meski rasanya sudah lama sekali tak ada yang memanggilku begitu. Kau seperti datang dari masa lalu, katanya, menatapku lama. Kau tampak lelah. Sudah sarapan? Atau minum kopi? Ayo, ikut aku ke kapal. Kita bisa bicara. Aku menggeleng ragu. Aku takut mengganggu. Kau pasti sibuk. Ia tersenyum. Matanya menyipit seperti dulu. Aku kapten kapal ini. Aku bisa mengundang siapapun yang kuinginkan. Dan hari ini, aku ingin mengundang sahabat lamaku yang kelihatan sangat butuh tempat untuk duduk dan berbicara. Nada suaranya begitu tulus, membuat dadaku hangat. Sudah lama sekali tak ada orang yang berbicara padaku dengan kebaikan tanpa pamrih. Tanpa kusadari, kakiku sudah mengikuti langkahnya menaiki tangga kapal. Tangga besi itu terasa panjang, tapi setiap langkahku diiringi suara laut yang berdebur lembut di bawah. Begitu kakiku menjejak dek kapal, aku seakan melangkah ke dunia lain. Lantai dek bersih mengilap. Aroma cat dan kayu bercampur dengan angin laut yang segar. Beberapa awak kapal berpakaian rapi lewat sambil menundukkan kepala hormat pada Baskara. Ia memintaku mengikutinya melewati lorong-lorong kapal yang lebar. Lantainya dilapisi karpet tebal. Dindingnya dihiasi lukisan pemandangan laut. Kami melewati ruang makan dengan meja-meja bundar yang tertata rapi. Lampu gantung berkilauan di atasnya. Di sudut lain ada ruang duduk dengan kursi empuk. Dan jendela besar yang memandang langsung ke hamparan air biru. Ini seperti hotel bintang 5 di atas air, kataku, tak bisa menyembunyikan rasa kagum. Baskara menoleh sambil tersenyum bangga. Aku sudah 10 tahun menjadi kapten di sini. Kapal ini seperti rumah bagiku. Ia membawaku ke sebuah ruang luas dengan jendela setinggi langit-langit, memperlihatkan pelabuhan dan laut yang terbentang. Ada meja makan kecil, sofa empuk, dan pintu ke kamar tidur yang sebagian terbuka. Duduklah, katanya sambil berjalan ke dapur kecil di pojok. Kau mau kopi atau teh? Kopi, jawabku pelan. Sambil menunggu, aku memandangi ruangan itu. Semuanya tertata rapi dan bersih, tapi bukan sekadar kemewahan yang terasa. Ada kenyamanan di sini. Ketika Baskara kembali membawa 2 cangkir, aroma kopi panas langsung memenuhi udara. Kami duduk berhadapan. Ia menatapku lekat-lekat, seolah mencoba membaca semua cerita yang terpendam di wajahku. Kau kelihatan seperti baru saja melewati badai, katanya hati-hati. Aku menghela napas panjang. Bisa dibilang begitu. Ceritakan padaku, ujarnya pelan. Aku punya waktu. Kapal baru berangkat besok malam. Aku menatap kopi di tanganku, lalu mulai bercerita. Tentang Bambang yang meninggalkanku dan Damar ketika anakku baru 3 tahun. Tentang kerja keras bertahun-tahun. Bekerja apa saja untuk memastikan anakku tak kekurangan. Tentang pernikahan Damar dengan Feby. Tentang bagaimana aku akhirnya tinggal bersama mereka. Aku ceritakan juga bagaimana sedikit demi sedikit Feby menjauhkan aku dari teman-teman. Membuatku merasa semua waktuku harus untuk mereka. Sampai akhirnya permintaan 50 juta itu datang. Lalu tamparan, dan pengusiran. Bagaimana aku tidur di mobil selama 3 malam. Tak tahu harus kemana. Baskara mendengarkan tanpa memotong. Matanya mengeras ketika sampai pada bagian tamparan dan Damar yang setuju mengusirku. Setelah aku selesai, ia meletakkan cangkirnya dengan pelan di meja. Tatiana, itu bukan sekadar perlakuan buruk. Itu penelantaran dan pemerasan terhadap orang tua. Di mata hukum, itu bisa disebut kekerasan terhadap lansia. Aku menggeleng cepat. Aku tidak ingin mempermasalahkan hukum. Mereka keluargaku. Justru karena mereka keluargamu, itu lebih buruk,
katanya tegas. Anak dan menantu memanfaatkanmu, lalu menyingkirkanmu ketika kau tak mau memberi lebih. Itu salah, Tatiana. Sangat salah. Ia bangkit dan berjalan mondar-mandir sebentar, seperti menimbang sesuatu. Selama ini, berapa banyak kau sudah memberi mereka? Aku menghitung-hitung di kepala. 20 juta saat mereka menikah. 15 juta untuk uang muka rumah. Lalu setiap bulan aku bayar sewa dan ikut belanja. Mungkin sekitar 600.000 sampai 800.000 per bulan. 2 tahun terakhir itu saja sudah hampir 20 juta. Kalau ditotal semua, mungkin mendekati 100 juta. Baskara menggeleng pelan. Dan sekarang mereka masih berani meminta 50 juta lagi. Aku tak menjawab. Ia kembali duduk di hadapanku. Tatiana, kau punya 2 pilihan. Mencari tempat tinggal sederhana dan mulai lagi dari nol. Atau ikut aku membangun sesuatu yang baru. Aku bukan hanya kapten kapal ini. Aku juga salah satu pemilik perusahaan pelayaran ini. Kami sedang mencari orang yang bisa memimpin bagian pelayanan tamu di seluruh armada. Aku tahu kau mungkin merasa tak punya pengalaman di bidang ini, tapi aku lihat dari hidupmu, kau punya keterampilan itu. Mengurus rumah makan, melayani orang, mengatur pengeluaran, menghadapi orang sulit. Itu semua keterampilan yang kami butuhkan. Aku tertegun. Baskara, aku bahkan tak tahu istilah-istilah pekerjaan di kapal. Bagaimana aku bisa mengurusnya? Kau akan belajar. Katanya mantap. Aku akan mengajarimu. Dan aku ingin kau bergabung sebagai mitra, bukan sekadar pegawai. Kita bisa mulai dengan sebagian saham, menggunakan sebagian tabunganmu, lalu berkembang dari sana. Kau akan punya kendali, dan lebih penting lagi, punya hidup yang tak bergantung pada belas kasihan orang yang tidak menghargaimu. Aku menatapnya lama. Kenapa kau mau melakukan ini untukku? Baskara tersenyum tipis, tapi matanya berkaca-kaca. Kau ingat malam terakhir sebelum kau pergi ke Jakarta dulu? Aku ingin memintamu menikah denganku, tapi aku takut, karena aku baru akan berlayar untuk kontrak pertamaku. Aku melepasmu, dan itu jadi penyesalan terbesar dalam hidupku. Aku tidak mau kehilangan kesempatan lagi untuk setidaknya membantumu mendapatkan hidup yang pantas kau jalani. Kata-katanya membuat dadaku hangat sekaligus perih. Untuk pertama kali dalam waktu yang sangat lama, aku merasa ada seseorang yang melihat nilai diriku, bukan hanya uangku. Aku memandang keluar jendela, ke laut yang berkilau diterpa matahari pagi. Lalu kembali menatapnya. Kalau begitu, ya, aku mau mencoba. Hari-hari berikutnya berjalan seperti pusaran air yang tak memberiku waktu untuk berpikir panjang. Baskara menyiapkan sebuah kamar tamu di apartemen yang disediakan perusahaan untuk para pejabat operasional kapal. Letaknya di tepi pelabuhan. Dari jendelanya aku bisa melihat laut luas dan deretan kapal yang bersandar. Malam pertama di sana, aku tidur di ranjang empuk dengan spray bersih. Tapi bukan kemewahannya yang membuatku terharu, melainkan rasa aman. Tidak ada teriakan, tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada rasa takut akan diusir. Setiap pagi Baskara menjemputku untuk berangkat ke kantor pusat perusahaan pelayaran yang berada di sebuah gedung tinggi dekat dermaga. Di sana, aku diperkenalkan pada dunia yang sama sekali baru bagiku. Meja-meja besar berderet rapi, telepon berdering, layar-layar menampilkan peta rute pelayaran dan jadwal keberangkatan kapal. Hari pertama, aku duduk bersama kepala bagian pelayanan tamu untuk belajar tentang prosedur menyambut penumpang, menangani keluhan, hingga mengatur acara hiburan di kapal. Aku mencatat setiap kata, berusaha mengingat semua istilah operasional yang terdengar asing. Saat istirahat makan siang, Baskara datang membawa 2 kotak nasi uduk dan kami makan di ruangannya. Kau tidak perlu khawatir soal semua istilah itu, katanya sambil membuka kotaknya. Kau akan terbiasa. Yang penting, kau mengerti prinsip dasarnya. Penumpang harus merasa dihargai, nyaman, dan senang. Aku mengangguk. Itu seperti melayani pelanggan di warung makan dulu. Bedanya, di sini ada ribuan orang dan semua berharap dilayani seperti raja. Itu sebabnya aku percaya kau bisa, jawabnya sambil tersenyum.
Minggu-minggu berikutnya penuh dengan pelatihan. Aku belajar cara membaca laporan kepuasan penumpang, menghitung biaya operasional harian, bahkan ikut rapat dengan pemasok bahan makanan kapal. Awalnya kepalaku terasa penuh dan lelah, tapi perlahan semua mulai nyambung. Perubahan juga terjadi pada diriku. Dengan bantuan salah satu staf perusahaan, aku membeli beberapa setel pakaian kerja yang rapi dan sopan. Jas sederhana warna gelap, rok selutut, dan beberapa blus yang nyaman dipakai. Pertama kali aku bercermin dengan pakaian itu, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Rambutku yang biasa diikat seadanya kini dipangkas rapi. Wajahku tampak segar dengan sedikit bedak dan lipstik tipis. Baskara selalu menyemangati. "Lihat, sekarang kau sudah tampak seperti pemimpin," katanya suatu pagi ketika kami bertemu di lobi kantor. 3 minggu setelah aku mulai belajar, hari itu datang. Baskara membawaku ke sebuah ruangan rapat besar. Di sana, 2 orang pengacara dan seorang notaris sudah menunggu. Di meja terletak setumpuk dokumen. "Kita akan meresmikan kemitraan ini," kata Baskara. "Kau akan memegang 25% kepemilikan bagian pelayanan tamu di seluruh kapal kami. Investasinya dari uang yang kau punya. Uangmu tidak akan habis, malah akan berkembang." Tanganku sedikit gemetar saat menandatangani dokumen itu. Semua terasa tidak nyata. Beberapa minggu lalu aku tidur di kursi mobil, sekarang aku duduk di meja rapat, memegang pena untuk menandatangani kemitraan resmi dengan seorang kapten sekaligus pemilik perusahaan. Setelah urusan di notaris selesai, kami berjalan ke tepi pelabuhan. Angin laut bertiup, membawa aroma garam yang khas. Baskara berdiri di sampingku, memandang jauh ke laut. "Aku ingin kau tahu," katanya, "ini bukan hanya soal bisnis. Ini soal memberimu kesempatan untuk hidup sesuai yang pantas kau dapatkan. Kau sudah terlalu lama memberi pada orang yang tak menghargaimu. Sekarang saatnya kau memberi pada dirimu sendiri." Aku menatap ombak yang berlari-lari kecil di bawah dermaga. Kata-katanya menancap dalam di hatiku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasakan sesuatu yang baru, harapan. Beberapa hari kemudian, telepon genggamku berdering. Nama Damar terpampang di layar. Dadaku menegang. Aku menimbang untuk tidak mengangkatnya. Tapi akhirnya aku tekan tombol jawab. "Ibu di mana?" Suaranya terdengar cemas tapi juga tergesa. "Kami sudah mencari ibu berminggu-minggu." "Aku ada di tempat yang kalian suruh aku datangi, Dam." Jawabku datar. "Menjalani hidupku sendiri." "Aduh, Bu, tentang malam itu." Feby merasa tidak enak. "Kami juga menyesal. Ayo pulang, kita bicarakan baik-baik." Aku hampir tertawa mendengar kata-kata itu. "Pulang? Bukankah kalian sudah bilang rumah itu bukan tempatku lagi?" "Jangan begitu, Bu. Waktu itu kami lagi banyak pikiran. Soal uang. Kami cuma butuh bantuan sebentar. Feby salah invest. Uang tabungan kami habis. 40 juta hilang begitu saja. Sekarang kami tidak bisa bayar cicilan rumah. Dan kalau uang kapal pesiar tidak dibayar, Feby bilang dia akan meninggalkanku." "Ah, jadi begitu alasannya. Mereka bukan mencari aku karena rindu, tapi karena butuh uang lagi." "Maaf, Dam," kataku pelan tapi tegas. "Aku tidak akan memberi kalian uang. Tidak untuk rumah, tidak untuk liburan, tidak untuk apapun. Kalian sudah membuat pilihan, dan kalian harus menanggung akibatnya." "Apa ibu tega melihat kami kehilangan rumah?" Suaranya meninggi. "Aku tidak mengambil apapun dari kalian. Kalian sendiri yang merusaknya." Jawabku. Di ujung sana, Damar terdiam lama. Lalu suaranya berubah dingin. "Baiklah, tapi kalau suatu saat ibu sakit atau butuh bantuan, jangan harap kami akan menolong. Setelah ini, ibu sendirian." Aku menarik napas panjang, merasa lega. Aku memang sudah sendirian, Dam. Dan aku baik-baik saja. Aku menutup telepon, lalu memandang ke arah jendela apartemen. Laut terbentang luas di sana, biru dan bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa siap menjalani masa depan tanpa rasa takut.
Sore itu, aku dan Baskara duduk di sebuah rumah makan kecil dekat pelabuhan. Udara hangat bercampur aroma ikan bakar dan sambal terasi yang tajam. Di meja kami ada 2 piring nasi, sepiring ikan kerapu bakar, dan tumis kangkung. Sambil menyendok nasi, aku menceritakan isi telepon Damar kemarin sore. Baskara mendengarkan tanpa memotong, hanya sesekali mengangguk. Saat aku selesai, ia meletakkan sendoknya dan menatapku dengan serius. Kau sudah mengambil keputusan yang tepat, Tatiana. Tidak semua hubungan keluarga harus dipertahankan kalau hanya membuat kita terluka. Aku menunduk sejenak, merasakan kata-katanya bergema di kepala. Dulu, rasanya mustahil bagiku untuk memutuskan hubungan dengan anak sendiri, tapi sekarang aku tahu, mempertahankan hubungan yang penuh ketidakadilan hanya akan menguras habis diriku. Sambil menyeruput teh tawar panas, Baskara berkata, "Aku punya kabar. Beberapa hari lalu bagian pemesanan kapal memberitahu bahwa ada penumpang baru yang memesan kabin di kapal kita untuk perjalanan bulan depan." "Apa istimewanya itu?" tanyaku sambil mengunyah ikan. Baskara menatapku sambil mengangkat alis. "Namanya Damar Wicaksana dan Feby Kumalasari." Aku terdiam. Sendokku berhenti di udara. "Mereka memesan kapal kita." "Iya." Sepertinya mereka tetap memaksakan diri liburan, walau harus berutang. Baskara menyandarkan tubuhnya di kursi. Pertanyaannya, "Kau mau melakukan apa?" Aku menarik napas dalam-dalam. Membayangkan mereka berdua melangkah naik ke kapal ini, tersenyum puas, menikmati kemewahan yang mereka kira pantas mereka dapatkan. Membayangkan mereka sama sekali tak tahu bahwa kapal itu sebagian adalah milikku. "Aku ingin ada di sana," kataku akhirnya. "Bukan untuk membuat keributan, tapi aku ingin melihat mereka dari dekat, dan melihat siapa diriku sekarang di mata mereka." Baskara tersenyum tipis. "Kebetulan, bulan depan kita meluncurkan program baru untuk pelayanan tamu. Cocok sekali kalau kau ikut sebagai pengawas. Kau akan resmi terdaftar sebagai wakil pimpinan pelayanan tamu." Beberapa minggu kemudian, aku sudah berada di atas kapal besar itu. Selama 2 minggu sebelum keberangkatan, aku tinggal di kabin yang letaknya tak jauh dari kabin kapten. Lorong kecil menghubungkan kamar kami, meski kami jarang membicarakan hal itu. Hubungan kami mengalir alami, diisi kerja keras di siang hari dan makan malam sederhana di malam hari. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Aku berdiri di atas jembatan kapal, memandang ke arah dermaga yang ramai oleh penumpang yang mengantri untuk naik. Suara koper beroda bergesekan dengan lantai, panggilan dari pengeras suara, tawa anak-anak yang berlarian, semua berpadu menjadi irama sibuk yang anehnya menenangkan. "Lihat, itu mereka." Suara Baskara di sampingku membuatku menoleh. Ia menunjuk ke arah salah satu jalur naik penumpang. Di sana, Damar dan Feby. Dari jauh aku bisa melihat tas-tas besar bermerek yang mereka bawa, rambut Feby yang disasak rapi, dan gerakan tangannya yang memerintah porter kapal seolah ia pemilik tempat ini. Damar berjalan di belakangnya. Wajahnya lelah, bahunya sedikit bungkuk. "Mereka tak berubah," kata Baskara pelan. Aku mengangguk. Aku sudah siap. Aku turun ke dek bawah, berdiri di dekat meja pelayanan tamu. Seragamku rapi, blazer biru tua dengan lambang perusahaan di dada, dan tanda pengenal bertuliskan, "Tatiana Ayu Wakil Pimpinan Pelayanan Tamu." Aku mengenakan masker kain berwarna biru tua, aturan yang masih berlaku di kapal untuk seluruh awak, sehingga hanya mataku yang terlihat, dan aku sengaja mengubah nada suaraku agar mereka tidak langsung mengenaliku. Dari jauh, aku melihat Feby masuk lebih dulu. Matanya menyapu ruangan seperti mencari kesalahan. "Permisi," katanya kepada seorang petugas perempuan di meja. "Sepertinya ada kesalahan pada kabin kami. Kami memesan kamar dengan balkon, tapi di tiket ini tertulis kabin dalam tanpa jendela." Petugas itu, seorang perempuan bernama Maria, memeriksa layar komputer di depannya. "Menurut data kami, pesanan ibu memang kabin dalam. Untuk balkon, ada biaya tambahan." "Itu tidak mungkin," suara Feby meninggi. "Saya jelas-jelas memesan kamar dengan balkon. Ada beberapa kamar balkon yang masih tersedia, Bu."
Tapi ada tambahan biaya 5.500.000 untuk 7 malam. Astaga, kita tidak bisa bayar itu, potong Damar lirih. Feby menoleh cepat. Wajahnya memerah. Jangan mempermalukan aku, Dam. Kita akan ambil kamar itu. Nanti aku pikirkan cara membayarnya. Aku memutuskan saat itu untuk masuk. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Tanyaku sambil tersenyum sopan. Maria menoleh. Bu, ini ada tamu yang ingin mengubah kabinnya. Feby memandangku tanpa rasa kenal. Ah, akhirnya ada yang paham. Tolong, jelaskan pada pegawai ini bahwa saya memesan kamar dengan balkon. Aku menatapnya sebentar, lalu berkata, saya akan periksa dulu, Bu. Aku berdiri di belakang meja, mengetik beberapa data. Damar menatapku sebentar, lalu menunduk lagi. Pesanan ini masuk 6 minggu lalu. Kataku akhirnya. Pembayaran sempat tertolak 2 kali sebelum akhirnya berhasil. Karena itu, jenis kamar yang tersisa hanya kabin dalam. Itu kesalahan sistem, kata Feby cepat. Bisa jadi, jawabku. Tapi kebetulan ada satu kamar balkon yang kosong karena pembatalan mendadak. Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan, biaya tambahannya akan kami gratiskan. Syaratnya, selama di kapal saya yang akan langsung menjadi penghubung bapak dan ibu untuk semua kebutuhan. Feby tersenyum puas. Nah, begitu. Saya memang lebih suka bicara dengan orang yang berpengalaman. Damar tetap diam, tapi matanya sekilas menatapku lebih lama sebelum ia kembali menunduk. Aku tidak tahu apakah itu tanda ia mengenaliku, atau hanya kebetulan. Mereka menerima kunci kabin dan berjalan menuju lift. Aku memandangi punggung mereka, merasa campuran puas, sedih, dan tegang. Langkah kaki mereka menjauh di lorong kapal, meninggalkan aroma parfum mahal yang terlalu menyengat. Aku berdiri sejenak di tempat, merasakan denyut jantungku yang masih cepat. Ada dorongan kuat dalam diriku untuk memanggil mereka, mengungkapkan siapa aku, menumpahkan semua sakit hati yang selama ini kupendam. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Hari pertama pelayaran berjalan sibuk. Sebagai wakil pimpinan pelayanan tamu, tugasku berkeliling memastikan semua bagian berjalan lancar. Aku memeriksa ruang makan utama, melihat meja-meja sudah ditata dengan taplak putih, piring porselen berkilau, dan gelas yang tersusun rapi. Para pelayan berdiri di posisi masing-masing, menunggu tamu datang. Aku juga memeriksa kolam renang di dek atas, memastikan airnya jernih dan kursi-kursi santai tersusun rapi menghadap laut. Sore menjelang, matahari condong ke barat. Sinarnya memantul di permukaan laut yang bergelombang kecil. Di dek balkon ruang makan kelas utama, aku melihat Feby duduk dengan gaun santai warna terang, kaki disilangkan, tangannya memegang segelas minuman berwarna merah muda. Damar duduk di sebelahnya, hanya menatap laut tanpa banyak bicara. Aku melangkah mendekat, menyapa dengan senyum ramah. Selamat sore, Bapak dan Ibu. Bagaimana kabinnya? Semoga sesuai harapan. Feby menoleh, tersenyum tipis. Lumayan. Meski aku rasa balkon ini agak sempit dibanding yang aku lihat di foto. Itu memang ukuran standar, Bu. Tapi letaknya strategis. Dari sini bisa melihat pemandangan matahari terbenam dengan jelas. Jawabku. Damar melirikku. Kali ini tatapannya bertahan sedikit lebih lama. Ada sesuatu di matanya, campuran heran dan ragu. Ibu, pernah tinggal di Jakarta? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu membuat napasku hampir terhenti. Tapi aku tetap menjaga wajahku tenang. Pernah, Pak. Tapi sudah lama sekali. Kenapa? Tidak, hanya merasa seperti pernah melihat ibu. Katanya akhirnya. Banyak orang bilang begitu. Jawabku sambil tersenyum. Feby tampak tak tertarik pada percakapan itu. Ia memanggil pelayan untuk memesan makanan tambahan, lalu sibuk memotret pemandangan dengan telepon genggamnya. Malam itu, ruang makan utama penuh. Lampu gantung besar memancarkan cahaya keemasan. Musik lembut mengalun dari pojok ruangan. Aku berjalan di antara meja-meja, menyapa tamu dan memastikan pelayanan lancar.
Saat melewati meja Damar dan Feby, aku mendengar suara mereka cukup jelas. Kita harus foto di semua sudut kapal ini, kata Feby dengan nada penuh semangat. Supaya semua orang tahu kita pernah ke sini. Kalau mereka juga tahu kita berutang demi ini, bagaimana? Sahut Damar lirih. Feby menatapnya tajam. Jangan mulai lagi, Dam. Aku butuh ini. Setelah semua tekanan di rumah, aku butuh liburan seperti ini untuk menjaga kewarasanku. Damar tidak menjawab, hanya menghela napas panjang. Aku berjalan menjauh. Tapi dalam hati aku semakin yakin bahwa hubungan mereka tidak sekuat yang terlihat. Malam semakin larut, tapi pekerjaanku belum selesai. Aku memeriksa ruang hiburan tempat ada pertunjukan musik. Kapal bergoyang ringan mengikuti ombak, dan dari jendela besar terlihat garis cakrawala gelap membentang jauh. Saat kembali ke kabin, aku menemukan Baskara menungguku di depan pintu. Bagaimana mereka? Tanyanya pelan. Seperti yang kita duga. Jawabku. Masih sama seperti dulu. Feby memerintah, Damar diam. Baskara mengangguk. Kau sudah siap kalau nanti mereka tahu siapa kau sebenarnya? Aku menatapnya, merasa campuran tegang dan tekad. Siap, tapi aku ingin mereka mengetahuinya di saat yang tepat. Saat mereka harus mendengar dan tidak bisa menghindar. Ia tersenyum tipis. Kita akan pastikan itu terjadi. Malam itu aku tidur dengan banyak pikiran. Aku tahu perjalanan ini bukan sekadar pelayaran biasa. Ini adalah panggung di mana aku akan berdiri sebagai diriku yang baru, dan mereka akan menjadi saksi. Keesokan paginya, udara laut terasa segar sekali. Sinar matahari menembus tirai kabin dan membuat ruangan hangat. Aku sudah bersiap sejak subuh, mengenakan seragam rapi lalu memeriksa daftar acara hari itu. Ada sarapan bersama kapten di ruang makan utama, tur singkat kapal untuk tamu baru, dan sesi latihan evakuasi. Pukul 7 tepat, aku sudah berada di ruang makan. Meja panjang di tengah ruangan penuh dengan aneka hidangan, bubur ayam, nasi uduk, roti, buah segar, dan minuman hangat. Para tamu mulai berdatangan, sebagian masih menguap, sebagian lain terlihat antusias. Feby datang dengan gaun santai bermotif bunga, rambutnya disanggul rapi. Damar di belakangnya dengan kaos polos dan celana panjang. Mereka duduk di meja dekat jendela besar yang menghadap laut. Dari posisiku, aku bisa melihat mereka dengan jelas. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Sapaku sambil mendekat. Semoga tidurnya nyenyak. Lumayan, jawab Feby, lalu menoleh ke meja hidangan. Tapi kopi di kabin kami rasanya hambar. Tolong sampaikan ke bagian dapur. Aku mengangguk. Nanti saya sampaikan. Damar menatapku. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi ia menutupnya kembali saat Feby mulai memanggil pelayan. Acara sarapan bersama kapten dimulai. Baskara berdiri di ujung meja, menyampaikan sambutan hangat kepada para penumpang. Ia bercerita singkat tentang rute pelayaran, keamanan, dan fasilitas yang tersedia. Suaranya tegas tapi ramah, membuat semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Mataku menangkap raut wajah Feby yang berubah ketika melihat Baskara. Ada kekaguman di sana, tatapan yang jelas-jelas menilai penampilan dan wibawanya. Aku menahan senyum. Setelah sarapan, aku memimpin rombongan tamu untuk tur singkat kapal. Kami mengunjungi dek atas, ruang hiburan, perpustakaan kecil, hingga pusat kebugaran. Feby dan Damar ikut, meski Feby lebih banyak memotret daripada mendengarkan penjelasan. Di dek atas, angin laut bertiup kencang. Rambutku berantakan, tapi aku tak peduli. Dari sini, laut tampak tak berujung, biru pekat dengan percikan ombak putih. Luar biasa, gumam Damar pelan di sampingku. Aku menoleh. Laut memang seperti itu. Tenang dilihat, tapi penuh kekuatan yang tak terlihat. Ia mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, "Ibu, wajah ibu sangat mirip seseorang yang pernah saya kenal." Aku memandangnya sebentar. Mungkin memang mirip. Dunia ini kadang kecil.
Wajahnya tampak ragu, tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, Feby memanggilnya keras-keras dari ujung dek. Dam, ayo foto di sini. Sore harinya, ada sesi latihan evakuasi. Semua penumpang berkumpul di titik yang sudah ditentukan, mengenakan rompi pelampung. Aku berkeliling memastikan setiap orang paham prosedurnya. Saat melewati Feby dan Damar, aku memperbaiki tali pelampung Feby yang longgar. Kau telaten sekali, katanya sambil tersenyum tipis. Pasti sudah lama bekerja di sini. Belum lama, jawabku. Tapi saya sudah lama terbiasa mengurus orang. Ia tertawa kecil. Mirip seperti ibuku, meski dia tidak akan tahan kerja seperti ini. Kata-katanya membuat dadaku mengencang, tapi aku tetap tersenyum sopan. Menjelang malam, ada acara makan malam resmi. Semua tamu diminta mengenakan pakaian terbaik. Lampu-lampu di ruang makan dibuat redup, lilin di meja menyala, dan musik gesek mengalun lembut. Aku duduk di meja staf senior bersama Baskara, tapi dari posisiku aku bisa melihat Feby dan Damar di meja tamu. Feby mengenakan gaun hitam panjang, rambutnya terurai, sementara Damar dengan jas sederhana yang agak longgar di bahu. Baskara menyentuh lenganku pelan. Kalau kau mau, malam ini kau bisa mulai membuka sedikit demi sedikit siapa dirimu. Aku mengangguk pelan, meneguk air putih. Belum sekarang. Aku ingin mereka melihat dulu, bahwa aku tidak lagi berada di tempat yang bisa mereka rendahkan. Baskara tersenyum tipis. Baik, tapi aku akan ada di dekatmu saat itu terjadi. Aku menatap ke arah mereka sekali lagi. Malam ini, aku merasa seperti sedang memegang kendali penuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hubungan kami, merekalah yang tidak tahu sedang berada di medan yang kuatur sendiri. Keesokan harinya, langit berwarna biru pucat dengan awan tipis yang bergerak pelan. Kapal berlabuh di sebuah pulau kecil yang terkenal akan pantainya yang putih dan pasar terapungnya. Para penumpang diberi pilihan untuk ikut tur darat atau menikmati fasilitas kapal. Sebagai bagian dari tugas, aku ikut mengawasi kelompok yang turun ke pulau. Dari dermaga kecil, kami menyeberang dengan perahu mesin menuju pantai. Angin laut menerpa wajah. Percikan air asin sesekali mengenai pipi. Di kejauhan, deretan perahu nelayan berwarna-warni tampak terombang-ambing, sementara di tepi pantai, anak-anak berlarian sambil tertawa. Feby turun dari perahu dengan langkah hati-hati, memegang tangan Damar agar sepatunya yang berhak tinggi tidak terkena pasir. Begitu tiba di pantai, ia langsung mengeluarkan telepon genggam dan mulai memotret diri sendiri di berbagai sudut. Kita harus belanja di pasar terapung itu, katanya sambil menunjuk ke arah deretan perahu yang menjual buah, kain, dan kerajinan tangan. Damar hanya mengangguk. Wajahnya sedikit memerah. Mungkin karena terik matahari. Aku mendekat dan menawarkan topi anyaman yang dibagikan pihak tur. Bapak, pakai ini saja, biar tidak pusing kena panas, ujarku. Ia menerimanya dengan anggukan kecil. Terima kasih, Bu. Tatapannya masih penuh rasa ingin tahu, tapi ia tak berkata lebih banyak. Kami berjalan menuju pasar terapung. Perahu-perahu penuh warna bergoyang pelan. Para pedagang menawarkan dagangannya sambil tersenyum ramah. Ada perempuan tua yang menjual anyaman, anak laki-laki yang mengayuh perahu berisi kelapa muda, dan pria muda yang memamerkan kain batik khas daerah itu. Feby langsung sibuk memilih kain. Cantik-cantik sekali. Berapa ini? Tanyanya pada seorang pedagang. Harga untuk turis 100.000, jawab pedagang itu sambil tersenyum. Waduh, mahal sekali. 50.000 saja. Ya, tawar Feby. Pedagang menggeleng. Tidak bisa, Bu. Ini buatan tangan. Aku mendekat. Kalau ibu mau, saya bisa bantu tawar. Kadang kalau yang bicara bukan turis, harganya lebih lunak. Feby tersenyum tipis, seolah menilai tawaranku. Boleh juga. Akhirnya aku berhasil mendapatkan harga 70.000. Feby tampak puas, meski tidak berterima kasih. Damar hanya diam, tapi aku melihat ia memperhatikan caraku berbicara dengan pedagang. Setelah 2 jam berkeliling, rombongan kembali ke kapal. Sore itu,
Para penumpang berkumpul di dek atas untuk menikmati pemandangan matahari terbenam. Langit berubah menjadi campuran oranye dan ungu. Ombak memantulkan cahaya keemasan yang menenangkan. Aku berdiri agak jauh dari kerumunan, memandangi laut sambil mengatur napas. Di sebelahku, Baskara muncul dengan 2 gelas teh hangat. "Kau terlihat lelah," katanya sambil menyodorkan 1 gelas padaku. "Bukan lelah," jawabku. "Lebih seperti banyak yang kupikirkan." "Kau mulai mempertimbangkan kapan akan bicara pada mereka?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Mungkin besok malam, saat jamuan perpisahan. Semua tamu akan hadir. Tidak ada tempat untuk mereka menghindar." Baskara menatapku lama. "Kalau begitu, aku akan memastikan kau punya panggung yang layak." Malam itu aku memeriksa kembali semua persiapan jamuan perpisahan. Meja-meja besar sudah dipesan, hidangan terbaik dipilih, udang bakar bumbu rempah, sup gurame, rendang sapi, dan aneka kue tradisional. Musik gamelan lembut akan mengiringi makan malam, memberi nuansa khas Indonesia yang hangat. Di kabin, aku menyiapkan pakaian khusus untuk besok. Bukan gaun mewah, tapi kebaya sederhana berwarna hijau zamrud, dengan selendang batik yang pernah kubeli dari seorang pengrajin di kampung nelayan. Kebaya itu akan menjadi simbol siapa aku sebenarnya. Seorang perempuan biasa yang membangun hidupnya dari nol, bukan seseorang yang bisa dibeli dengan permintaan maaf kosong atau rayuan manis. Sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat tenang, tapi di baliknya ada gelombang perasaan yang bercampur. Gugup, marah, namun juga penuh tekad. Besok malam, semua akan terbuka. Dan setelah itu, aku akan benar-benar bebas. Sejak pagi, suasana kapal sudah berbeda. Para awak sibuk menyiapkan ruang makan utama untuk jamuan perpisahan malam nanti. Meja-meja panjang mulai ditata, taplak putih dibentangkan, piring-piring porselen disusun rapi, gelas kristal berkilauan di bawah cahaya lampu. Dari dapur besar, aroma bumbu rendang, rempah gulai, dan kue tradisional mulai tercium, membuat perut siapapun yang lewat tergoda. Aku mengawasi persiapan dari ujung ruangan sambil mencatat hal-hal kecil yang perlu diperbaiki. Lipatan serbet, posisi kursi, bahkan tinggi lilin di meja. Semua harus sempurna malam nanti. Ini bukan sekadar jamuan untuk para penumpang. Bagiku, ini adalah panggung yang telah kusiapkan berhari-hari. Siang hari, Baskara memanggilku ke ruangannya di dek atas. Dari jendela besar, laut membentang tenang di bawah langit biru. "Semua sudah siap?" tanyanya. "Sudah," jawabku. "Malam ini tidak akan ada celah." Baskara menatapku sejenak, lalu berkata, "Aku akan memberimu waktu di tengah acara. Akan kuperkenalkan kau secara resmi di depan semua tamu. Setelah itu, terserah kau mau bicara apa." Aku mengangguk. Itu yang kuinginkan. Menjelang sore, aku kembali ke kabin untuk bersiap. Kupakai kebaya hijau zamrud itu perlahan, seperti sedang mengenakan bagian dari diriku yang lama tapi lebih kuat. Selendang batik kusampirkan di bahu, rambut kusanggul rapi, sedikit bedak dan lipstik tipis melengkapi penampilan. Saat bercermin, aku hampir tak mengenali perempuan yang menatap balik. Bukan lagi ibu yang diusir tanpa ampun, tapi seorang perempuan yang berdiri tegak dengan harga diri utuh. Ketika aku tiba di ruang makan utama, tamu sudah mulai berdatangan. Musik gamelan mengalun lembut. Pelayan menyambut setiap tamu dengan senyum ramah. Aku berjalan di antara meja, menyapa beberapa penumpang yang sudah kukenal. Di sudut ruangan, aku melihat mereka, Damar dan Feby. Feby mengenakan gaun merah terang, rambutnya terurai sempurna. Ia tampak sibuk berbicara dengan pasangan lain di meja mereka. Damar duduk di sampingnya. Acara dimulai dengan sambutan singkat dari Baskara. Ia berdiri di panggung kecil di ujung ruangan, menyampaikan rasa terima kasih kepada semua penumpang. Lalu, dengan nada tenang, ia berkata, "Malam ini, saya ingin memperkenalkan seseorang yang telah bekerja keras memastikan kenyamanan kita semua. Beliau adalah wakil pimpinan pelayanan tamu kapal ini, sekaligus mitra saya dalam mengelola bagian ini.
Mohon sambut Ibu Tatiana Ayu. Tepuk tangan terdengar di seluruh ruangan. Aku melangkah ke panggung dengan tenang. Jantungku berdetak kencang tapi langkahku mantap. Selamat malam. Sapaku. Terima kasih telah berlayar bersama kami. Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah bertemu saya di dek, di ruang makan, atau di tur darat kemarin. Tapi malam ini, izinkan saya berbagi sedikit cerita. Aku berhenti sejenak, mengatur napas. Mataku menatap ke arah meja Damar dan Feby. Beberapa bulan lalu, lanjutku, saya tidak memiliki rumah, tidak punya tempat untuk kembali, dan tidur di dalam mobil selama berhari-hari. Itu terjadi bukan karena saya malas atau mengandalkan belas kasihan orang lain, tapi karena orang-orang yang saya percayai, yang seharusnya melindungi saya, justru menyingkirkan saya. Di meja itu, Damar menunduk. Feby menatapku dengan dahi berkerut dan ekspresi terkejut. Saya berdiri di sini malam ini bukan untuk meminta simpati. Saya berdiri di sini untuk menunjukkan bahwa setiap orang, siapapun dia, bisa bangkit lagi. Saya adalah pemilik sebagian kapal ini. Saya bekerja, saya berjuang, dan saya memilih untuk tidak lagi membiarkan orang lain menentukan harga diri saya. Ruangan hening. Hanya suara ombak di luar yang terdengar samar. Ada di antara Anda yang mungkin sedang mengalami hal serupa, ditinggalkan, diremehkan, atau bahkan diusir. Percayalah, hidup tidak berhenti di situ. Kita selalu bisa memulai kembali, selama kita mau melangkah. Aku mengakhiri dengan senyum tipis. Terima kasih, dan selamat menikmati malam ini. Tepuk tangan kembali terdengar. Saat aku turun dari panggung, tatapan Damar mengikuti setiap langkahku. Feby tampak gelisah, berbisik cepat padanya. Aku hanya berjalan melewati meja mereka tanpa berhenti, lalu berdiri di samping Baskara yang menyambutku dengan anggukan bangga. Malam itu, aku merasa seperti telah mengambil kembali sesuatu yang dulu dirampas dariku, bukan sekadar harta atau kenyamanan, tapi harga diriku sendiri. Sisa malam itu terasa berbeda. Aku tetap menjalankan tugasku sebagai tuan rumah jamuan, menyapa para tamu, memastikan hidangan tersaji tepat waktu, dan musik mengalun tanpa jeda. Namun di sudut mataku, aku bisa merasakan tatapan Damar yang terus mengikuti. Sesekali ia berbicara pada Feby, tapi perempuan itu terlihat semakin gelisah. Selesai acara, sebagian besar tamu beranjak kembali ke kabin masing-masing. Aku berjalan menuju pintu keluar ruang makan ketika mendengar suara pelan memanggil. Bu, Tatiana. Aku menoleh. Damar berdiri di sana. Wajahnya ragu, langkahnya tertahan. Feby tidak ada di dekatnya. Ibu, itu memang ibu, kan? Ibu, mamaku? Suaranya serak, nyaris berbisik. Aku menatapnya lama. Ya, Dam, aku ibumu. Ibu yang kalian usir malam itu. Ia menelan ludah. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku minta maaf, Bu. Aku salah. Aku terlalu ikut-ikutan keinginan Feby. Aku tidak seharusnya membiarkan itu terjadi. Aku menghela napas panjang. Permintaan maaf itu sudah terlambat. Dam. Luka yang kalian buat tidak hilang hanya dengan kata-kata. Waktu itu aku butuh anakku berdiri di sisiku, bukan ikut mendorongku keluar. Ia menunduk, bahunya bergetar. Aku tidak tahu bagaimana menebusnya. Aku menatapnya tegas. Kau bisa mulai dengan menjalani hidupmu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Jangan ulangi kesalahan yang sama pada orang lain. Damar mengangguk pelan, lalu mundur beberapa langkah. Terima kasih. Setidaknya sudah mau bicara. Aku meninggalkannya di sana, melangkah menyusuri lorong kapal yang sunyi. Angin malam masuk dari jendela-jendela kecil, membawa aroma laut. Saat tiba di dek atas, aku melihat Baskara berdiri menatap gelombang. Sudah selesai? Tanyanya. Sudah, jauhku. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar menyesal atau hanya kaget melihatku seperti ini. Tapi aku tidak lagi menunggu pembuktian dari mereka. Baskara menoleh, menatapku dengan mata tenang. Itu artinya kau sudah bebas.
Kami berdiri bersebelahan, memandang laut yang gelap dengan kilau perak dari cahaya bulan. Suara mesin kapal berpadu dengan deburan ombak, menciptakan irama yang menenangkan. Aku menarik napas panjang, merasakan udara asin memenuhi paru-paruku. Di dalam hati, ada rasa lega yang tak bisa diukur. Selama ini aku mengira kebebasan hanya datang ketika aku memaafkan mereka. Tapi ternyata, kebebasan sejati datang saat aku tak lagi peduli apakah mereka pantas dimaafkan atau tidak. Perjalanan ini membawaku jauh dari segala yang dulu ku kenal. Rumah, kebiasaan, bahkan keluargaku sendiri. Tapi di kapal ini, di tengah laut luas, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Diriku sendiri. Malam semakin larut. Lampu-lampu kapal memantul di permukaan air, membentuk jalur cahaya panjang menuju kegelapan horizon. Dan di sanalah aku tahu, kemanapun kapal ini berlayar, aku siap mengikutinya, bukan lagi sebagai penumpang yang pasrah, melainkan sebagai nahkoda bagi hidupku sendiri.